Baik, demikian kita akan mulai sesi interview KPU PM 4 2023 yang terakhir pada pukul 6 ini. Sebelumnya, selamat sore rekan-rekan acara mahasiswa. Kemudian Haji Nalkia sendiri selaku Ketua KPU PM 4 2022 dan juga David selaku kandidat. Mungkin untuk berikutnya, sebelum memasuki sesi awal pembukaan, saya ingin mengatakan dulu mewakili seluruh SMU yang bisa hadir maupun yang tidak bisa hadir saat ini, selamat atas kami mengapresiasi selamat dan atas tekad Anda sudah mencapai ke sesi interview pada sore ini. Baik, mungkin kita bisa lanjut ke sesi peraturan pembacaan. Baik, terima kasih Saudara Victor. Baik, sebelum kegiatan screening dimulai, akan dibacakan beberapa peraturan yang wajib dipatuhi oleh kandidat pada screening hari ini. Yang pertama, peserta diwajibkan hadir tepat waktu. Kemudian yang kedua, peserta wajib memakai atasan batik dan bawahan celana hitam formal. Kemudian yang ketiga, peserta menitipkan seluruh barang bawaan termasuk alat elektronik pada meja registrasi. Lalu yang keempat, peserta tidak boleh makan dan minum selama proses screening berlangsung. Lalu yang kelima, peserta tidak boleh merokok dan berada di bawah kendali alkohol selama proses screening berlangsung. Kemudian yang keenam, peserta hanya diperkenankan berbicara selama waktu yang diberikan oleh moderator. Selanjutnya yang ketujuh, peserta hanya diberikan 2 kali kesempatan pengulangan untuk setiap pertanyaan. Lalu yang kedelapan, peserta dilarang untuk menyebarkan pertanyaan. Kemudian yang kesembilan, peserta diwajibkan berdiri ketika sedang menjawab pertanyaan. Kemudian yang terakhir yang ke-10, jawaban dari peserta yang diberikan akan diingat, dicatat, dan direkam sehingga harus dapat dipertanggungjawabkan. Baik, selanjutnya untuk memulai screening pada sore hari ini, kepada calon ketua KPU dipersilakan untuk memperkenalkan diri mulai dari nama, MPM, jurusan, dan alasan mengapa mengajukan diri secara singkat. Kepada kandidat, saya persilakan. Apa kau sudah terdengar? Selamat malam semua. Terima kasih moderator sudah mengizinkan saya di sini. Selamat malam teman-teman SM. Perkenalkan, saya David Fransunia Sendiri dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Padangan angkatan 2020. Nah, alasan saya mendaftarkan diri saya pada screening calon ketua KPU PM 4 2023 ini adalah pertama, saya ingin untuk belajar memimpin suatu lembaga independen dan merasakan bagaimana bekerjasama dalam satu tim. Kedua, saya ingin untuk belajar bagaimana cara mengadakan suatu acara yang mana hal ini dapat berguna bagi saya ke depannya. Dan yang ketiga, karena menjadi seorang ketua KPU PM 4 ini merupakan suatu amanah, maka dari itu berdasarkan prinsip saya yakni kejujuran dan akuntabilitas, saya bersedia untuk mengajukan diri saya mendaftarkan diri dalam screening kali ini. Sekian dari saya. Terima kasih atas pengenalannya. Selanjutnya kepada kandidat dipersilakan untuk mempresentasikan hasil rancangan proposal PUPM yang telah dipersiapkan dan dikumpulkan. Waktu yang akan diberikan adalah 15 menit dimulai dari kata pertama yang dilontarkan oleh kandidat. Jika melebihi waktu tersebut akan diberhentikan oleh panitia, dan jika selesai sebelum waktu habis maka akan dilanjutkan pada agenda screening berikutnya. Lalu, jika kandidat ingin pindah atau melanjutkan ke slide berikutnya, harus berkata next. Demikian, apakah dimengerti? Berarti yang next itu pindah ke selanjutnya. Sudah. Oke, 15 menit dimulai dari sekarang. Baik, selamat malam lagi kepada seluruh hadirin yang menyaksikan screening kali ini. Perkenalkan, saya David Fransunia Sendiri. Nah, ini adalah pemaparan materi yang akan saya paparkan. Next. Nah, ini dimulai dari bab 1 atau pendahuluan. Bab 1 saya ini terdiri dari latar belakang, tujuan kegiatan, sasaran kegiatan, bentuk kegiatan, dan parameter keberhasilan kegiatan. Next.
Latar belakang saya itu dimulai dari Indonesia sebagai negara hukum dan negara demokrasi. Nah, sebagai negara hukum dan demokrasi itu tentunya didasarkan pada prinsip luber judi pada pelaksanaan pemilu di Indonesia. Nah, prinsip luber judi ini itu terdiri atas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, pelaksanaan pemilu yang ada di Indonesia ini juga diterapkan dalam ranah universitas. Nah, pelaksanaan pemilu ini di Unpar sendiri diatur melalui peraturan SM nomor 1 garing SM garing 8 garing 2021 tentang pemilihan umum persatuan mahasiswa atau disingkat peraturan SM 1 2021. Hal ini tentunya merupakan peraturan pelaksanaan dari taktik demokrasi yang diatur dalam bab 10 peraturan rektor nomor 3 garing PRT garing 2018-11 garing 164 tentang organisasi kemahasiswaan atau Perokan 3 2018. Nah, lalu yang ketiga itu menimbang urgensi terkait kebutuhan regenerasi terhadap kepengurusan PM4 yang mencakup anggota SM, anggota BP, ketua dan wakil ketua BEM, dan juga ketua HMPS. Itu dibutuhkan pertama suatu peraturan undang-undangan di tingkat universitas dan fakultas atau program studi yang sifatnya itu undang abstrak yang mengenai pelaksanaan PUPM 4 ini. Lalu yang kedua itu dibutuhkan juga lah lembaga independen yang melaksanakan PUPM ini, yakni Komisi Pemilihan Umum Persatuan Mahasiswa atau KPUPM. Next. Nah, adapun tujuan kegiatan ini ada 5. Pertama, untuk mengimplementasikan nilai demokrasi pada pemilihan umum dalam area universitas. Kedua, sebagai tempat bagi seluruh mahasiswa aktif Unpad dalam memilih calon pemimpinnya. Lalu yang ketiga itu memberikan ruang bagi para pengurus PM4 untuk meregenerasi jabatan di PM4 sendiri kepada para pengurus yang baru. Lalu yang keempat itu mensinkronisasikan pemahaman yang dimiliki oleh seluruh mahasiswa Unpad terkait prinsip demokrasi dalam pelaksanaan pemilu. Lalu yang kelima itu memberikan kesadaran kepada mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan akan pentingnya berpartisipasi dalam PUPM. Next. Nah, adapun sasaran kegiatan ini adalah mencakup seluruh mahasiswa aktif di tingkat D3 dan S1 Unpad. Next. Nah, adapun bentuk kegiatan ini saya bawakan dalam 17 bentuk kegiatan. Nah, pertama itu ada forum komunikasi pengurus PUPM 4 2023, lalu ada kedua pendaftaran calon kandidat PUPM 4, lalu penetapan kandidat calon kandidat PUPM 4, lalu ada sosialisasi PUPM 4, lalu ada belajar bareng kandidat terseleksi atau BBKT PUPM 4 dan sosialisasi KK, lalu juga ada keenam itu uji kelayakan dan kepatutan kandidat PUPM 4. Next. Lalu ketujuh itu ada masa verifikasi kampanye, lalu kedelapan ada sosialisasi peraturan KPU tentang kampanye PUPM 2023, lalu kesembilan ada masa kampanye, lalu kesepuluh ada video suarakan bersama untuk kemajuan, lalu yang ke-11 itu ada orasi kandidat PM4, lalu yang ke-12 ada debat kandidat PM4, lalu yang ke-13 itu ada masa tenang, lalu yang ke-14 ada pemungutan suara, lalu yang ke-15 ada perhitungan hasil pemungutan suara, lalu yang ke-16 ada penetapan kandidat terpilih, dan yang ke-17 itu pembubaran dan evaluasi KPU. Next. Nah, dari 17 bentuk konkret ini, saya membawakan dua inovasi yang dari saya sendiri. Pertama, belajar bareng kandidat terseleksi. Nah, BPKT ini dilakukan secara offline pertama. Lalu yang kedua, pertimbangan saya adalah mengingat dan menimbang hasil nilai UKK dari peserta PUPM tahun 2002 yang lalu itu agak kurang dan tidak memuaskan, maka dari itu saya menginisiasikan atau menginovasikan BPKT ini. Nah, materinya ini terdiri atas pengetahuan umum terkait UNPAD sendiri, mulai dari Perokan 2018, lalu ada juga ART PM4, lalu ada buku panduan mahasiswa 2022, dan ada juga studi kasus mengenai problematika yang terjadi dalam mahasiswa UNPAD sendiri. Lalu yang kedua itu adalah video suarakan bersama untuk kemajuan. Nah, video ini menjadi langkah bagi saya sebagai langkah alternatif untuk menggantikan talk show yang diselenggarakan pada PUPM Unpad tahun lalu ataupun tahun-tahun sebelumnya. Nah, pada tahapan ini video ini tidak mengganti esensi yang dimaknai dalam talk show yang pada tahun lalu sebelumnya diselenggarakan. Nah, itu tuh mengundang ketua dan wakil ketua BEM, semua ketua HMPS, lalu juga ketua SM, ketua BP dan perwakilan dari unit kegiatan mahasiswa. Nah,
bersama-sama terima PUPM ini mengajak atau mensugesti mahasiswa aktif Unpad untuk turut serta dalam memakai hak pilih mereka dalam PUPM Unpad ini. Next. Nah, adapun parameter keberhasilan kegiatan saya ini berdasarkan ke-17 kegiatan yang saya bawakan. Nah, hal ini dapat para panelis lihat sendiri dan para panelis nilai terhadap parameter-parameter ini. Next. 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 Oke, masuk ke bab 2 tentang rencana kegiatan. Nah, rencana kegiatan ini terdiri atas 7 subbab di PPT ini. Next. Pertama, nama kegiatan. Nama kegiatan sudah pasti, Pemilihan Umum Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan 2023. Nah, kegiatan ini berlangsung secara online maupun offline dengan rincian kegiatan sebagai berikut. Ini didasarkan pada 17 bentuk kegiatan. Saya jadi next. Oke, next. Next. Oke, lanjut ke tema kegiatan. Tema kegiatan saya adalah satu visi, memilih wakil mahasiswa yang ideal demi lingkungan PUPM Unpad yang lebih baik. Next. Nah, adapun tagline kegiatan saya adalah bersuara bersama menuju kemajuan mahasiswa. Next. Nah, ini timeline kegiatan saya. Timeline kegiatan saya ini didasarkan pada ke-17 bentuk kegiatan yang saya bawakan. Nah, timeline kegiatan ini itu tentunya sudah saya sesuaikan dengan kalender akademik yang sudah ditetapkan oleh Rektor Unpad dan juga mengingat jumlah mahasiswa yang ada di Unpad sekarang. Jadi bisa di next. 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 Oke, ini dia susunan kepanitiaan dalam keanggotaan saya. Nah, susunan kepanitiaan ini saya ajukan sebanyak 75 orang yang terdiri atas ketua KPU pusat, wakil ketua, lalu juga sekretaris, bendahara, divisi acara dan materi, divisi verifikasi, divisi humas, divisi perizinan, keamanan dan logistik, dan divisi publikasi, dokumentasi dan desain. Next. Nah, adapun rencana kegiatan ini tentunya didasarkan pada bentuk kegiatan, nama kegiatan dan timeline kegiatan yang saya ajukan. Jadi bisa para panelis lihat dan nilai sendiri. Next. Next. Oke, adapun problematika atau studi kasus yang saya temukan dalam PUPM Unpad ini adalah ini semua 11 ini. Nah, adapun ke-11 problematika atau studi kasus ini dapat para panelis lihat dan nilai sendiri. Next. Nah, bab 3 tentang rancangan anggaran biaya. Nah, rancangan anggaran biaya ini terdiri atas 3 subbab. Pertama, pemasukan, kedua, pengeluaran, dan ketiga, total anggaran. Next. Pemasukan. Nah, pemasukan yang saya rencanakan ini adalah sebesar 12.902.400 rupiah. Next. Untuk pengeluaran. Nah, pengeluaran ini saya lakukan kegiatan yang saya bawa. Nah, tapi sebelum masuk ke pengeluaran per kegiatan, ada pun pengeluaran dasar yang saya butuhkan itu ada di sebelah sana dengan keterangan pertama print name tag, lalu layer name tag, dan juga cetak juga dengan total senilai 807.500 rupiah. Nah, ada pun pengeluaran per kegiatan ini dapat para panelis lihat dan nilai sendiri. Next. 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 Oke, masuk ke total anggaran biaya. Nah, total anggaran biaya yang saya keluarkan itu senilai dengan pemasukan yang saya ajukan, yakni senilai 12.902.400 rupiah. Next. Oke, sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara David. Baik, karena presentasi rancangan acara sudah dipaparkan, berikutnya adalah sesi tanggapan panelis. Dipersilakan dari Ketua KPUPM Unpad 2022 untuk terlebih dahulu menanggapi atau bertanya kepada kandidat. Kepada Kak Cinan, dipersilakan. Oke, thank you atas kesempatannya. Kenalin aku Cinan.
Tadi kan kamu ada makarin bahwa ada pembuatan video gitu ya tentang pentingnya PUPR. Yes. Jadi sebenarnya tahun lalu itu aku udah buat video juga dan aku share di Instagram, boleh cek. Nah, menurut kamu kenapa kamu buat hal yang sama dan disebut itu sebuah inovasi? Apa yang membuat beda dari video itu dan apakah video itu bisa mencapai awareness yang kamu inginkan berdasarkan apa? Insight atau apa? Maaf Kak Tina, boleh juga lagi itu pertanyaannya? Iya, jadi sebenarnya tahun lalu tuh kan aku udah buat videonya itu kalau misalkan bisa cek itu di PUPR juga itu tentang pentingnya ikut serta dalam pemilihan umum gitu ya, kurang lebih sama. Nah, kamu juga kan menulis inovasi di situ juga pembuatan video. Nah, menurut kamu apa yang membedakan video aku dan video kamu dan gimana kamu menetapkan bahwa video itu adalah suatu hal yang efektif untuk kamu lakukan sebagai salah satu bentuk kegiatan gitu. Apakah dari desainnya, apakah dari apanya gitu, boleh kamu jelasin. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, hal baru dari video saya itu tentunya dari insight yang didapatkan dari bagi peserta PUPR ini, yakni mahasiswa dan juga peserta PUPR kandidat yang mendaftar. Nah, jadi video insight ini tentunya berdasarkan pembuatan atau rancangan materi sebelum dibuatkannya video ini Kak. Jadi saya itu kan ada divisi saya yang membuat publikasi dokumentasi yang besar yang menjadi kebaruan dari video kakak sebelumnya itu adalah terkait bagaimana video tersebut dikemas dalam hasil video yang menarik itu loh Pak. Jadi tanpa mengurangi esensi yang saya rencanakan dari video tersebut, itu tuh sudah termasuk video terkait dengan PUPR 4 itu sendiri, lalu juga mengajak mahasiswa untuk memakai hak pilih mereka sebagai pemilih, dan juga itu itu mengundang juga perwakilan UKM mahasiswa dan mungkin nanti beberapa random mahasiswa itu ya ditanyain sih bagaimana euforianya selama mengikuti PUPR 4 ini di ini begitu Kak kebaruan saya. Terima kasih kepada Saudara David. Apakah menjawab Kak Cina? Paling aku ada follow up question. Oke. Kalau bukan question sih sebenarnya saran kalau misalnya mau tetap buat video atau enggak nanti tetap dilakuin di offline juga. Sebenarnya nanti kamu bisa pikirin ke depannya kalau misalnya nanti kamu terpilih. Soalnya kalau misalnya jadi aku kemarin itu video belum tentu orang follow PUPR 4. Dua, belum tentu awareness-nya masuk bahwa semuanya harus nonton itu. Ketiga, belum tentu repost itu menjadi suatu hal repost videonya juga ke Instagram masing-masing menjadi suatu hal yang efektif untuk si video itu sendiri. Dan menurut aku itu nggak bisa dijadi parameter tracker untuk awareness PUPR itu sendiri. Kenapa? Karena pertama bentuknya video dan itu bisa insight itu bisa dimanipulasi. Contohnya aku punya 3 account, semuanya aku live, itu contoh dari manipulasi gitu ya. Terus kemudian mungkin bisa kamu ditekenin aja untuk pemungutan suaranya gitu. Jadi bentuk-bentuk kegiatan seperti itu karena kan pada akhirnya target kita itu di pemungutan suara kan. Betul. Baik, terima kasih untuk Kak Sinan. Apakah ada pertanyaan selanjutnya? Paling udah itu dulu aja boleh. Oke, terima kasih pada Kak Sinan. Mungkin dari SM dipersilakan kepada Anda. Mungkin karena saya background pada dan juga akan coba bertanya soal pembuatan video suara bersama untuk kemajuan ini. Katanya tadi kan inovasinya itu adalah cara mengemasnya, bagaimana cara
Anda bisa ngasih awareness ke orang-orang hingga akhirnya awareness itu bukan cuma jadi awareness doang tapi jadi engagement juga. Nah ini yang jadi lumayan bias di sini itu dari laporan RAB-nya set perekam video itu hanya dengan handphone doang gitu, dan tiba-tiba software edit video 400.000 ini pakai software edit video apaan gitu kan. Terus apakah Anda tidak mengkonsiderasi atas kayak misalnya talent yang bakal Anda sewa atau apa gitu. Ini kenapa? Ini sebenarnya saya salpok aja sih. Kenapa tiba-tiba ada software edit video 400.000 tadi sisanya nggak ada gitu? Padahal kayak gitu aja sih. Mungkin Jim menambahkan part video ya. Oke, satu video. Nah, yang mau saya tambahkan tentang video ini, tadi kan tujuan dari video ini itu untuk memberikan awareness dalam pemungutan suara. Ya. Nah, tapi kalau misalnya videonya sendiri nggak ada yang aware akan video itu ada, kan PUPM awalnya, misalnya kita asumsikan PUPM memang belum terdengar di banyak kalangan, walaupun memang sebenarnya udah dari tahun ke tahun, tapi awareness itu masih belum ada. Bagaimana mereka bisa mengenal video itu kalau memang awarenessnya belum ada kan? Mau dikemas sebagus manapun kan percuma jadinya kalau meningkatkan awareness dengan video. Mungkin itu dulu sih buat perenungan aja itu. Itu Apa berarti atau bukan itu perenungan aja sih. pernyataan. Pernyataan. Ya, soalnya kan ini dia meningkatkan awareness. Mereka awareness yang belum ada, tapi udah keluarin video, percuma nggak ada yang nonton videonya. Nah, untuk video ini kan tadi ditaruh di nomor 10 kan. Nah, sebelum video itu sudah dilakukan sosialisasi berupa dulu. Baik. Oke, nanti mungkin itu pertanyaan selanjutnya saya akan tanyakan. Oh ya saja. Tadi pertanyaanmu boleh diulang? Ini mungkin dari entah saya bias atau gimana. Ini dari RAB-nya yang bagian video itu, ini salah satu esensi utama juga dari program KPUP Anda. Ini anggaran cuma 400.000, itu juga cuma dari software edit video doang gitu. Yang dimana software edit video yang kalau misalnya kita tahu itu kebanyakan juga ada yang gratis juga gitu. Kenapa ini anggarannya itu hanya dipakai di bagian software edit video aja gitu. Sementara ini mau meningkatkan awareness, sementara kualitasnya aja dari perekaman video yang dari handphone gitu. Jadi gimana mas? Baik, terima kasih. Nah, jadi rekaman melalui kamera handphone ini merupakan langkah pertama saya gitu loh. Seandainya tidak ada lagi apa kayak alat penyewaan gitu loh untuk yang tersedia. Nah, kalau misalnya dari handphone itu kan tergantung kamera handphone kan. Nah, itu saya pastinya bakal mengajukan lah permintaan saya siapa sih handphone yang paling bagus untuk rekam ini. Nah, tapi kalau untuk pengeluaran kenapa saya mempertimbangkan itu 400.000 untuk aplikasi videonya itu karena video itu memang ada yang gratis, tapi tidak selamanya yang gratis itu kualitasnya dapat terlihat dengan jernih gitu loh atau gimana. Nah, makanya itu rata-rata saya sebagai pengguna edit video itu mempertimbangkan untuk memakai aplikasi yang mana itu didasari pembayarannya pada Google Play Store, kayak misalnya VN atau apa lagi ya aplikasi videonya, banyak itulah pokoknya. Dan itu standar dari Google Play yang saya tetapkan, belum lagi dari yang PC kayak Vegas Pro ataupun Adobe Lightroom ya atau apa. Nah itulah pokoknya yang adanya itu bisa sampai 1 jutaan atau lebih bahkan. Dan itu menurut saya kalaupun ada yang saya efisien dananya untuk dipakai, maka akan saya coba terlebih dahulu. Makanya saya tulis di RAB saya. Apakah ada pertanyaan lanjutan? Baik, terima kasih. Cek. Masuk. Oke, saya mau nanya soal tadi sih, kalau ngomongin penyebaran video dan segala macam, sebelumnya ada sosialisasi PUPM Unpar gitu ya. Yes. Dimana di sini keterangan di RAB-nya ada nomor 1 print 2 art paper berwarna. Itu keterangannya untuk keperluan poster terkait informasi umum PUPM Unpar, ditempelkan masing-masing 2 lembar dalam 7 gedung fakultas. Yes.
Yang saya mau tanya, seberapa yakinkah video Instagram itu yang dibuat menarik sehingga menarik atensi orang-orang untuk nonton, dengan ngasih tahu orangnya adalah dengan nempelin poster di berbagai gedung di Unpad. Karena yang saya tahu, saya nempelin promosi di komputer yang ada di FC itu, ya meetup tuh kayak layar yang ada di student center, kalau tahu ruang himpunan student center dekat gedung 9 ekonomi, ada kayak layar yang intinya dia ngasih iklan gitu lah, iklan event-event yang ada di Unpad gitu. Untuk ngurus itu aja lumayan ribet karena harus ke BU dan segala macam, tapi hasilnya adalah orang pun nggak selamanya ngelihat meetup itu gitu. Apalagi kertas yang ditempelin di gedung-gedung di 7 fakultas, mau semua fakultas pun kayak, menurut saya pernah melakukan itu untuk sebuah acara himpunan di HMPSP Ekonomi Pembangunan, nggak menarik perhatian orang gitu. Nah, gimana caranya saudara ini yakin cara dengan nempelin poster itu bisa naikin engagement video sehingga video bisa ditonton dan menarik sehingga meningkatkan awareness orang terhadap PPM. Mungkin boleh dicoba. Boleh bilang pertanyaan? Gimana caranya saudara yakin dengan cara yang saudara jabarkan di RAB ini, video Instagram yang tadi dibuat dengan segala macam edit softwarenya itu bisa naikin awareness orang-orang tentang PPM ini. Baik. Nah, jadi pertama melalui penyebaran poster itu dulu ya. Nah, penyebaran poster itu kan kita menempelkan informasi yang akan datang. Informasi yang akan datang ini itu kayak memunculkan rasa penasaran. Nah, rasa penasaran ini tentunya ya mungkin tergantung orang-orang kan bagaimana reaksinya. Nah, parameternya itu terdapat pada reaksi yang ada dalam mahasiswa yang sudah membacanya. Jadi reaksinya itu kan bermacam-macam tentunya, dan reaksi tersebut bisa aja ada orang yang sangat kepo untuk memperhatikan PPM ini, dan itu nggak apa-apa kalau misalnya ada yang kurang apa sih istilahnya, abai lah, atau misalnya acuh tak acuh. Nah, yang penting informasinya itu tersampaikan bahwa di acara ini ada ini. Nah, habis itu penempelan poster ini tentunya memicu mahasiswa yang menonton video ini. Nah, kan itu di nomor 4 tentang sosialisasi kan. Nah, terus ditaruh di nomor 10 karena itu tuh sudah ada kandidat yang telah ditetapkan. Jadi kandidat ini tentunya bisalah di publik lah gitu, untuk di reveal lah istilahnya. Nah, di reveal ini tentunya juga sebagai reaksi lah dari PMUPA yang diundang dalam proses pembuatan video ini. Makanya dari penempelan poster ini menimbulkan reaction. Nah, dari reaction ini kemudian diteruskan dalam video. Nah, baru video ini dapat dicerna dengan baik lah dari informasinya. Sekian. Oke, saya tanya gitu lagi. Semoga yang kita harapin apa yang Anda rencanakan itu bisa berjalan sesuai ekspektasinya. Ya. Tapi yang perlu saya tanyakan, apakah Anda pernah melakukan hal serupa seperti ini dengan menempelkan poster masing-masing 2 lembar di dalam 7 gedung fakultas untuk sebuah acara? Pernah apa tidak? Kalau untuk penempelan poster di masing-masing 7 fakultas ini belum pernah. Cuma saya tuh pernah menemani seorang teman saya menebarkan poster tuh di 3 atau 4 gedung fakultas gitu. Nah, dari penempelan poster ini udah tuh kan, habis itu nggak lama kemudian teman saya ini mengajak saya untuk merepost postingan saya kan di Instagram video. Nah,
video ini, kemudian saya upload pastinya di Instagram, dan kemudian video yang saya up di Instastory ini ternyata ada reaksi 1 sampai 2 teman saya gitu, yang sepengalaman saya ya. Oke, satu lagi pertanyaan, apakah pernah mencoba meetup bulletin itu yang ada di SU dan di kalau di Tamsi Pak ya? Meetup Meetup bulletin itu yang kotak itu Ya. Apakah pernah mencoba cara itu? Kalau untuk meetup bulletin sendiri saya belum pernah, soalnya belum kebagian itunya hasilnya. Oke, cukup aja sih. Mungkin seputar pertanyaan sama tadi dari Wisnu. Jadi kalau misalnya pembagian poster itu parameter checker yang paling tepat tuh bukan kualitas ya, tapi kualitas. Iya, memang kualitasnya. Kan pada poster itu kuantitasnya segini. Nah, saya nggak mengharapkan kuantitas yang Victor bilang, tapi kualitasnya saya tuh memaknainya itu secara tersirat gitu loh. Baik, gue bilang lebih lanjut lagi. Cukup dulu aja saya tadi selesaikan semuanya. Jadi mengejar awareness itu mengejarnya kualitas, Iya. kualitas dari mahasiswa. Betul. Baik, terima kasih. Oke, di sini saya mau nanya beberapa pertanyaan yang terkait dengan dasar dari kegiatan yang udah kamu rancang ini ya. Yang pertama, sini kan akses yang kamu pakai itu luber-luber aja ya. Yes, betul. Oke, sedangkan yang ada di per SM itu ada beberapa lagi kayak ada transparan, efektivitas dan segala macamnya. Dan yang dan dari akses luber-luber ini itu memunculkan sebuah pertanyaan di saya bahwa inovasi yang kamu buat ini berarti lebih ke arah bukan mengedukasi tapi lebih ke arah pemungutan suara, benar nggak? Iya, pemungutan suara ya. Oke. Nah, di sini pertanyaan pertama, nilai tadi sudah disebutkan bahwa dilihat dari fenomena tahun lalu katanya nilai UKK-nya banyak yang kurang. Yes. Nah, sebenarnya yang dikatakan kurang itu seperti apa sih? Sedangkan waktu tahun lalu kan kita nggak ada parameter segala macam ya, dan apa ya, ibaratnya tuh nilai yang jelek pun tetap bisa maju gitu, tetap bisa maju buat pemilihan PUPM. Nah, kira-kira kalau nilai UKK yang kurang tuh seperti apa parameternya, terus ngaruhnya buat apa, dan dampaknya tuh apa gitu? Dampak buat si PUPM-nya sendiri, apakah kayak ada sanksinya atau apa gitu? Enggak, berarti yang pertama mempengaruhi dulu. Iya. Mempengaruhi. Oke. Jadi kalau untuk dampak atau mempengaruhi dari nilai UKK ini itu didasarkan pada postingan yang saya lihat di PUPM 4. Nah, di postingan itu kan diumumkan dong pesertanya. Nah, itu ada pernah yang saya lihat itu nilainya 32 kalau nggak salah ingat. Nah, itu tuh menjadi pertanyaan saya sendiri sih. Kayak apakah KPU tahun 2022 ini terdapat peraturan yang secara khusus itu untuk menetapkan nilai UKK. Okay. Nah, hal ini yang menjadi pertimbangan saya. Kok nilai UKK tidak ada standarnya? Okay. Standar minimal seorang layak atau tidaknya itu kan pasti ada standar minimalnya. Nah, makanya itu tuh menjadi pertimbangan buat saya untuk memasukkan materi belajar bareng kandidat seleksi. Nah, hal ini supaya agar peserta kandidat PUPM ini mendapatkan kepercayaan dari mahasiswi aktif Unpar yang telah melihat postingan ini bahwa ini nilainya oke nih, jadi pemimpin kayak gini bisa lah untuk memimpin menjadi ketua di himpunan mahasiswanya. Kan kita nggak mau pemimpin kita itu mungkin ada bermasalah secara akademik ataupun secara praktek berorganisasi itu kurang, dan nilai itu juga menjadi acuan lah buat mahasiswa-mahasiswi Unpar untuk meyakinkan dirinya untuk memilih atau tidak anggota ini, gitu. Itulah dampaknya. Oke. Di sini yang aku pengen nanya itu, apakah kamu udah pernah riset
terlebih lanjut terkait dengan kenapa dari program studi tersebut tuh kayak kok nilainya jadi kayak jelek kayak gini. Terus apakah dengan adanya yang tadi kamu bilang BBKT ya, BBKT itu tuh cuma buat PMM aja atau harus targetnya semua mahasiswa? Kan bisa aja ya. Coba gimana tanggapannya? Oke, kalau untuk target sendiri, nah target BBKT sendiri memang dikhususkan untuk peserta yang mendaftarkan dalam PUPM ini. Kenapa demikian? Karena kalau untuk mahasiswa sendiri kan sudah melalui sosialisasi PUPM ini yang dimanfaatkan untuk mahasiswa, sedangkan untuk yang kandidat PUPM ini dimaksimalkan dalam BBKT ini. Nah makanya BBKT ini saya masukkan sebagai inovasi saya. Lalu yang kedua apa tadi sebenarnya, Pak? Sebenarnya lebih ke arah si BBKT ini tuh buat apanya gitu sih, maksudnya kayak dia belajar bareng kandidat terseleksi itu kan. Kalau yang tergabung dalam PM Unpar itu seharusnya memiliki jiwa kepemimpinan tentunya ya kan. Ya. Nah buat menurut saya itu buat pemahaman dari uji kelayakan yang tahun lalu itu lebih ke arah harusnya semua mahasiswa ngerti gitu, bukan cuman yang anak PM Unpar aja, harus semua mahasiswa kayak tahu lah kayak asasnya ada di Unpar apa sih, nilainya apa, bener gak? Jadi sebenarnya target dari BBKT ini sebenarnya menumbuhkan rasa kepemimpinan kah atau kayak belajar bareng tuh maksudnya dalam tanda kutip apa gitu belajar barengnya? Terus izin menambahkan juga untuk belajar bareng ini sebenarnya saya masih bingung kalau belajar barengnya tentang UKM itu sendiri ya. Saya juga masih mikir dan saya sering mendapatkan inovasi juga sebenarnya. Tapi yang saya bingung kan adalah kalau misalnya kita belajar bareng ini secara teori, perannya PM Unpar saat ini ngapain ya? Masa kita baca di bareng-bareng PMOK bersama-sama, ya sebenarnya mereka di rumah aja bisa belajar sendiri. Secara teori menurut saya gak ada yang diajarkan ini kecuali kalau bicara tentang pengalaman. Nah kalau pengalaman aja mendingan diarahin ke talkshow aja sekalian. Ya, jadi saya juga penasaran isinya BBKT itu secara teori kalau mau belajar tentang UKK mau belajar kayak gimana ceritanya? Iya. Oke, jadi itu di BBKT ini itu tuh saya kayak bootcamp lah kalau bisa dibilang. Bootcamp ini tentunya dengan pembagian per kelasnya, perwakilan kelas. Nah itu kan pasti mendatangkan ketua HMPS, ketua dan wakil ketua BEM, anggota SM perwakilan ataupun ketuanya juga, dan juga ketua BP ataupun anggota BP perwakilannya. Nah itu melalui model bootcamp ini tentu diharapkan peserta kandidat PUPM ini dapat memahami materi baik itu teori maupun juga pengalaman dari anggota PM yang sekarang maupun juga bagaimana permasalahan yang mereka hadapi itu juga diajarin di BBKT ini dan juga ya tentang KDART lah yang ada dalam PM itu sendiri bagaimana gitu. Dan makanya itu materi itu hanya dikhususkan bagi peserta kandidat PUPM Unpar, bukan untuk mahasiswa. Kalau mahasiswa itu sudah disosialisasi terlebih dahulu tentang apa yang diperlukan oleh kami. Apakah sudah cukup jelas? Ada pertanyaan pertama? Sebenarnya belum kejawab sih, cuman aku juga bingung kalau jadi kamu jawabnya apa gitu kan. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya atau Victor ada tambahan? Mungkin? Iya, kalau tanggapan mungkin yang tadi kamu katakan itu persis apa yang kita pikirkan. Iya. Jadi yang kamu jelaskan tadi, jadi kita jelasin ke mereka ADRT. Saya bingung sih jelasin ke mereka ADRT. Itu jelas-jelas di ADRT dan semua ujian UKK itu materinya emang berdasarkan ADRT dan POK. Mau kita ajarin gimana karena itu udah konkret di situ. Memang harusnya dihafalkan dan dipelajari. Jadi yang kamu katakan itu masih belum menjawab pertanyaan kita tapi gak apa kita lanjut ke Rizka. Oke, untuk yang kedua kan tadi kan parameter keberhasilan kamu kalau nggak salah ada yang bilang tentang validasi 100% berkas ya. Nah itu tuh caranya gimana tuh? Kayak maksudnya nih kan validasi berkas kan sebenarnya tuh tergantung sama ini ya kamu yang si
apa namanya panitia kamu kayak gimana validasinya. Tapi apakah kamu bisa menjamin itu? Soalnya ternyata ada beberapa dari PM 4 sebenarnya yang apa ya, yang kayak tetap lalai gitu, ada yang kayak ya apa ya, ada slip-slipan dikit lah yang gak sesuai sama berkasnya gitu. Coba mungkin tanggapannya gimana? Mungkin terkait dengan apa cara kamu menjamin lah biar 100% berhasil gitu. Cara saya menjamin agar 100% verifikasi ini dapat diamanahkan itu dengan meminta laporannya dari divisi verifikasi. Nah, divisi verifikasi itulah yang bertanggung jawab. Saya juga bertanggung jawab untuk mengontrol divisi tersebut. Nah, bersama saya dan juga divisi verifikasi ini, kami memastikan bahwa setiap berkas-berkas yang dimasukkan oleh peserta ini betul-betul dapat diamanahkan lah istilahnya, atau benar lah gitu, tanpa ada yang kurang gitu dari merekanya gitu. Karena itu sudah merupakan kewajiban kita kan sebagai KPUPM untuk memeriksa setiap berkas yang ada gitu. Nah, tapi kalau misalnya ada yang keselip karena panitia dari KPUPM sendiri itu tuh yang nggak apa-apa gitu loh, karena verifikasi ini kan ada hal-hal lain selain berkas yang terselip lah istilahnya gitu. Oke. Nah, kita lanjut selanjutnya ya. Di sini kan ada dikatakan sebanyak 90%, minimal 90% orasi itu dilaksanakan ya. Nah, Ya. itu parameter, maksud bukan ini ya. Kayak cara implementasinya gimana gitu, kayak itu 90% tuh keseluruhan mahasiswa atau keseluruhan mahasiswa prodinya atau gimana tuh maksudnya 90% tuh? Dari seluruh acaranya atau gimana? Keseluruhan 90% ini tentunya berdasarkan pada mahasiswa di program studinya. Nah, dari itu kan orasi kandidat ini untuk meyakinkan teman-temannya bahwa tanpa menyebarkan lah program kerjanya, sebab itu didebatkan. Nah, orasi inilah yang bertujuan untuk meyakinkan mereka untuk memilih kandidat ini di dalam pemungutan suara nanti. Nah, 90%-nya ini sangat menyesuaikan ya dengan keadaan real time. Makanya saya buat itu minimal 90%. Soalnya saya kurang tahu lah istilahnya berapa total mahasiswa secara keseluruhan di dalam satu program studi itu. Gitu. Oke. Pertanyaan lanjutannya mungkin apakah kamu pernah coba cari data sedikitnya terkait dengan apa ya, adanya 90% ini tuh sebenarnya jadi minimal tuh cukup keberatan ya, karena apa ya, program studi kan beda-beda dan apa ya, coba dilihat lagi deh kebutuhan mahasiswa tuh sebenarnya nggak ikut orasi, nggak ikut pemilu itu kenapa gitu? Kayaknya kamu belum ngeriset, jadi kamu kayak di sini tuh bikinnya tuh lebih ke target suara. Jadi kamu tuh bukan apa ya, kan kita kan pengennya tuh PUPM tuh dari tahun ke tahun pasti lebih baik pengennya dong. Maksudnya pengen dapat suaranya tuh, oh tahun ini tuh 5.000, ya udah tahun depan 6.000 deh gitu dong. Nah, sedangkan target di sini kamu 6.000 kalau nggak salah ya. Nah, tahun kemarin itu emang 5.000-an, cuman mendekati 6.000 gitu. Maksudnya kayak kok ya emang sih susah, cuman kayak apakah langkah buat kamu tuh ngerangkulnya gitu. Kalau sosial media tahun lalu udah pernah gitu. Tahun lalu sosial media udah pernah dilakuin, tapi itu nggak ngaruh gitu. Karena masyarakat Unpar tuh masih pada apatis. Jadi caranya biar apa ya? Biar masyarakat Unpar tuh bisa ikut tergabung dalam kegiatan PUPM ini apa gitu? Dengan cara mungkin edukasi kayak, atau yang kamu arahkan ini lebih ke arah paksaan gitu kan, kita nggak tahu ya. Coba aja. Nambahin deh, kayak coba
Rizka silahkan membenarkan pertanyaan saya. Yang inti pertanyaannya adalah, jadi kalau kamu melakukan sosialisasi kan, sosialisasi setelah pendaftaran kan? Ya, Nah, itu kan udah terpilih semua berarti, bukan terpilih. Yang pendaftar itu yang bakalan ditetapkan penetapannya. Benar nggak? Pertanyaan Rizka adalah bagaimana kamu bisa mengajak kemahasiswaan secara keseluruhan untuk bahkan daftar, bahkan awareness untuk pendaftar pun di beberapa fakultas dan jurusan pun berbeda-beda, ada kurang dan minim sekali. Wah benar demikian. Oke, mungkin bukan cuma buat daftar doang ya, tapi untuk ikut Pemilihannya. Iya, pemilihannya juga. Mungkin berarti dua ya. Satu, cara kamu merangkul untuk mereka memilih selain di poster ya, poster dan di video. Dan satu lagi, menurut saya lebih penting lagi, Forkom ini bentuknya apa? Forkom yang nomor satu. Karena menurut saya belum terjelaskan forum komunikasi ini seperti apa. Apakah terbuka untuk umum untuk 10.000 mahasiswa bisa datang mendengarkan pentingnya PUPM apa dan bisa mendaftar menjadi kandidat atau begitu? Oke, saya mau nambahin lagi. Mungkin tadi Forkom yang di sini yang disebutin di proposal dia tuh cuma ketua dan wakil BEM, terus ketua MPS, ketua SM, sama ketua BP doang ya. Nah, tapi ini tujuannya untuk biar ada perwakilan buat masuk KPU. Tapi buat mahasiswanya nggak ada gitu. Coba mungkin dijelasin deh. Kayak kenapa cuma buat ada perwakilan dari jurusannya, tapi sedangkan buat pemilihannya nggak ada. Sedangkan kan target kamu kan buat pemilihan pemungutan suaranya kan? Coba mungkin dijelasin. oke. Jadi tentang Forkom dulu ya. Nah, dari Forkom ini kan memang itu diundang dari ketua MPS, ketua BP, ketua SM, dan juga ketua dan wakil ketua BEM. Nah, itu meminta perwakilan masing-masing anggota untuk bersedia bergabung di KPUPM yang saya bawakan nanti. Nah, dari anggota-anggota yang sudah tersebut, kemudian saya kayak mencari apa sih langkah yang efektif untuk mencari masukan lah dari mereka-mereka yang terpilih ini untuk melakukan menyebarkan lah sosialisasi PUPM ini yang efektif di fakultasnya ini tahun ini tuh bagaimana begitu. Soalnya kan saya sendiri tidak mengetahui bagaimana kondisi seluruh gedung fakultas ataupun program studi mahasiswanya bagaimana karakternya, dan itu juga harus menyesuaikan dengan karakteristik di gedung fakultas ataupun program studi masing-masing mahasiswa begitu. Lalu yang kedua tadi apa pertanyaannya? Itu menjawab Forkom ya. Iya. Jadi Forkom itu hanya mengundang pihak ketua SM, ketua BP dan sektornya yang sekarang menjabat untuk diajak bicara langkah yang tepat melakukan sosialisasi itu bagaimana. Nah, itu tuh meminta perwakilannya untuk tergabung dalam pembentukan tim satu KPUPM ini. Jadi KPUPM terbentuk dari ring satunya terbentuk dari yang menjabat sekarang artinya atau bagaimana? Dari rekomendasi dong. Rekomendasi dari PM yang menjabat sekarang. Ya, kayak kan pasti adalah rekomendasi yang dipilih dan terus gitu. Baik. Sekarang pertanyaan utamanya tadi, sorry waktu belum menjawab. Ya. Caranya Anda membuat mahasiswa ini kasusnya belum pendaftaran kandidat. Caranya Anda membuat terserah boleh sosialisasi atau apapun itu sehingga mahasiswa tertarik atau awareness-nya ada untuk join gabung jadi PFM 4 di tahun selanjutnya. Sebelum ada pendaftarannya. Yes. Cara untuk meningkatkan awareness mahasiswa ini adalah mungkin nanti menyesuaikan dengan kegiatan real time itu pas dari saya sendiri kepikiran bagaimana kalau kita membuat forum terbuka untuk mahasiswa 4. Nah, forum terbuka untuk mahasiswa ini tentunya diharapkan menarik atensi lah dari mahasiswa 4 terkait PUPM 4 sendiri, karena kan materi sosialisasi PUPM 4 yang saya ketahui itu
dari forum komunikasi, terus ada dari poster dan media sosial, dan itu saya lakukan secara efektif dan efisien gitu. Baik, baik karena durasi bagi QMS sesi pertama ini sudah habis, akan dilanjutkan ke sesi kedua yaitu perihal pengetahuan KPM. Baik kepada para panitia seleksi untuk melanjutkan pertanyaan. Pada Bernardus dipersilakan. Ini kan tentang pengetahuan PPM ya. Oke. Di sini kamu nulis di kegiatan 14 pemungutan suara itu ada tulisannya pada saat kejadian pemungutan suara seluruh anggota tim sukses kandidat sangat dalam untuk bla. Apabila kecurangan tersebut ketahuan, akan terjadi pemotongan suara yang sangat besar terhadap kandidat calon pengurus PPM 4 2023. Kamu sendiri tahu nggak sanksi soal pemungutan suara ini diaturnya di peraturan apa dan pasal berapa? Terkait dengan sanksi, sanksi ini diatur dalam peraturan SM nomor 2 tahun 2021. Nah, sanksi ini juga dihubungkan dengan peraturan SM nomor 1 tahun 2021 tentang pemilihan umum persatuan mahasiswa. Nah, terkait pasal yang pastinya itu ada di pasal-pasal paling bawah sebelum akhir dari peraturan ini. Kalau seingat saya itu ada di pasal yang ke-24, 25 gitulah. Nah, kalau itu yang peraturan SM nomor 2. Kalau peraturan SM nomor 1 itu ada di pasal 25-an ke bawah lah. Saya lupa persisnya berapa, dan itu merupakan kewenangan Bawaslu untuk memilih sanksi apa gitu. Oke, berarti kamu kan tahu ya sanksinya diatur. Atas dasar apa kamu bilang di sini sanksi pemungutan suara sangat besar terhadap kandidat calon pengurus, sedangkan saya lihat di PRSM nomor 1 tahun 2021 pasal 34 sanksinya itu pemotongan suara jatuhkan pada pasal 32 huruf A, B, C, D, E, F itu mengenai melampaui waktu kampanye, melanggar ketentuan lokasi, melanggar ketentuan penempatan atribut, mengganggu keterlibatan umum dan perusahaan fasilitas. Ada menyebutkan soal pemotongan suara karena kecurangan di pada saat pemungutan suara. Atas dasar apa kamu di sini ada pemungutan suara, terjadi pemungutan suara yang sangat besar? Itu kamu berdasarkan peraturan atau memang kamu kemarin buatnya pas kamu mikir kamu sendiri aja? Untuk pemotongan suara ini memang saya berdasarkan pada pasal 34 peraturan SM nomor 1. Cuman saya itu di sini tuh menaruh kemungkinan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh kandidat dan tim sesnya itu yang berat lah istilahnya, yang berat, sehingga makanya saya masukkan tuh pemungutan suara yang sangat besar tergantung pelanggaran berat apa yang dia lakukan gitu. Karena kan setiap peserta ini juga harus memenuhi syaratnya kan gitu. Oke. Mungkin aku tambahin pertanyaan agar Ya. Jadinya ini tuh tugasnya KPU atau Bawaslu ya? Nah, Ayo. Enggak nih. jadi ini pertanyaannya apa? Yang tadi yang ditanyain Ber kan di proposal kamu kan ada yang pemotongan besar itu ya, terkait dengan kecurangan tapi dipotong suaranya ibaratnya. Sebenarnya itu kewenangan dari peraturan yang dibikin sama KPU atau seharusnya Bawaslu yang bikin? Kebijakannya yang bikin siapa sih seharusnya? Baik, kalau untuk kebijakannya sendiri itu dibuat oleh KPUPM. Nah, KPUPM berkoordinasi sama Bawaslu. Bawaslu PM 4 ini tentunya berdasarkan pada peraturan KPUPM. Nah, pada peraturan KPUPM ini kemudian Bawaslu mengeksekusi atau melaksanakan terhadap penjatuhan sanksinya begitu. Karena dia yang mengawasi dan dia yang berhak menentukan sanksi yang layak begitu. Oke. Mungkin dikoreksi aja kali sebenarnya tugas KPU atau Bawaslu pemahaman tentang ininya aja. Soalnya, oke, apa? Dan ini koreksi. Nah, berarti di sini karena di pasal 33 tulisnya jenis sanksi yang dikeluarkan oleh Bawaslu PM 4 dapat berupa surat peringatan, pemotongan suara,
bla dan di huruf terakhir huruf D itu pasal 33 teruskan ketentuan mengenai jumlah pemotongan suara akan diatur lebih lanjut dalam peraturan KPU PMK. Yes, betul. Jadi sebenarnya Jadi sebenarnya tugas kamu untuk membuat peraturan seberapa dipotongnya nanti dan berkoordinasi dengan Bawaslu. oke. Oke, ada lagi? Mungkin pertanyaan basic dulu ya. Bisa tolong sebutkan tugas dan kewenangan KPU di PLO? Di PLK. Oke, jadi izin pindah. Izin pindah. Oke, jadi tugas dan kewenangan di PLK terkait KPU PMK ini itu diatur dalam pasal 37. Nah, pasal 37 ini ada ayat 3 dan ayat 4. Ayat 3 ini berkaitan dengan tugas, ayat 4 berkaitan dengan kewenangan. Saya mulai dari tugas. Nah, tugas dari KPU PMK ini berdasarkan ayat 3 itu pertama menetapkan, memilih, menetapkan dan meneliti terhadap kandidat ketua dan wakil ketua BEM, lalu anggota SM, lalu anggota BP dan ketua HMPS. Lalu kedua menetapkan dan melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Lalu yang ketiga memimpin tahapan seluruh penyelenggaraan pemilu. Lalu yang keempat memutuskan surat keputusan terkait dengan hasil pemilihan umum yang berkaitan dengan kandidat ketua dan wakil ketua BEM, lalu juga anggota BP, anggota SM dan juga ketua MPS. Lalu yang kelima itu mendapatkan dan mensistematisasikan bahan-bahan dan data yang didapatkan dari PPP 4. Nah, untuk kewenangan itu diatur dalam pasal 37 ayat 4. Nah, pertama itu menetapkan tata cara penyelenggaraan PPP 4. Lalu yang kedua memutuskan hasil perhitungan suara dalam surat keputusan yang diserahkan kepada rektor dan dekan. Oke. Selanjutnya saya mau nanya, menurut Anda apa perbedaan penyelenggara, pelaksana, dan pengawas di dalam PUPM? Oke. Perbedaan penyelenggara, pelaksana, dan pengawasan. Nah, penyelenggara ini adalah kegiatan untuk merancang program, merencanakan aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan ke depannya itu bagaimana. Sedangkan untuk pelaksananya itu adalah kegiatan untuk mengeksekusi terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan yang telah dirancang. Nah, untuk pengawasan ini adalah kegiatan untuk mengawasi lah, atau ya pokoknya mengawasi lah kayak gitu, mengawasi terkait dengan kegiatan penyelenggaraan dan pelaksanaan gitu. Berdasarkan jawaban itu, mungkin boleh sebutkan lembaga apa sih yang memegang peran itu masing-masing di DPR? Berdasarkan pasal 5 Peraturan SM nomor 1 tahun 2021. Nah, yang pertama itu penyelenggaraan. Pasal 4 ayat 1 tentang penyelenggaraan PUPM 4 itu diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa. Lalu ayat kedua pelaksanaan. Pelaksanaan PUPM 4 itu dilaksanakan oleh KPU PUPM 4. Lalu yang ketiga dan pengawasan terkait dengan PUPM 4 itu dilakukan oleh Bawaslu PM 4. Atau Ada. Oke. Dijawab berdasarkan jawaban Anda dan apabila Anda menjadi ketua KPU terpilih, bayangannya seperti apa kolaborasi antara Senat Mahasiswa, KPU dan juga Bawaslu tadi di dalam kegiatan PUPM 4? disesuaikan dengan jawaban yang pertama ya? Disesuaikan dari jawaban pertama yang saya tanyakan. Berdasarkan jawaban Anda dari yang pertanyaan pertama yang saya tanyakan soal tugas dan wewenang KPU, soal penyelenggara, pelaksana, dan pengawas, bagaimana bayangan Anda
Gimana bayangan Anda semua 3 lembaga itu berkolaborasi atau bekerja sama, entah itu bentuknya intervensi atau ya kolaborasi mungkin. Gimana bayangannya di Anda di dalam pelaksanaan program? Jadi bayangan saya dalam pelaksanaan program ini tuh kayak kolaborasi atau dan juga koordinasi. Nah, SM penyelenggara meminta tolong kepada KPUPR untuk melaksanakan atas apa yang sudah direncanakan sama dia kan terkait program ini. Nah, dari penyelenggaraan ini kemudian dilaksanakan oleh KPUPR. Nah, KPUPR ini tentunya melaksanakan dong semua tahapan-tahapan penyelenggaraan PUPR yang telah diatur oleh SM, oleh juga TLOKA. Nah, kemudian pada saat pelaksanaan dari awal hingga akhir itu diawasi oleh Badan Pengawasan Pemilu. Nah, Bawaslu PUPR inilah yang menjadi pelengkap dari pelaksanaan PUPR di 4. Sekian. Next, follow question. Tanggapan terakhir dari Pak. Nah, kalau jawabannya Anda demikian, saya ulangi ya. Tadi saya ingat sekali, penyelenggara adalah yang bisa dibilang yang merencanakan, terus pelaksana yang mengeksekusi. Nah, dari situ aja kita belajar. Dan dilanjutkan dengan keterangan di pertanyaan lanjutan Anda di pertanyaan ketiga, yaitu yang merencanakan nanti SM, nanti pihak KPU yang sama aja yang melaksanakan mengeksekusi sudah yang telah direncanakan. Kalau begitu ceritanya, KPU independennya di mana? Itu yang jadi pertanyaan. Sepertinya ada miskonsepsi di sini yang saya kira bahwa sebenarnya KPU itu lembaga independen. Kalian merencanakan juga, kalian juga yang mengeksekusi, kalian bertanggung jawab kita. Tapi batasan tanggung jawab itulah yang sangat abstrak, tapi harus dikonkretkan oleh kedua belah yang berkoordinasi. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan buat kesimpulan kami. Dan saya lanjutkan. Oke, ada yang lain? Sebenarnya saya follow question lagi nyangkut soal pertanyaan dan jawaban tadi. Satu pertanyaan lagi, menurut Anda dengan jawaban yang Anda sebutkan tadi, di mana batasan, let's say tadi Victor bilang KPU adalah yang merancang, tapi mungkin SM yang menyelenggarakan, SM yang mungkin harus bertanggung jawab. Nah, menurut Anda berdasarkan jawaban yang Anda sebutkan, di mana letak batasan intervensi FM bisa mungkin bekerja sama atau kolaborasi atau koordinasi sama KPU ini? Cukup jelas? Jelas, berarti letaknya kan? Jelas? Letaknya kan? Iya, batasan intervensi ya. Kalau menurut saya nih, batasan intervensinya itu ketika KPU kayak terlibat dalam hubungan dengan pihak eksternal dari pihak kampus, tentunya itu menjadi ranah bagi SM untuk melakukan komunikasi dengan pihak eksternal. Disitulah letak batasannya, batasan intinya. Oke, coba terima kasih. Jadi, follow question dari aku. Jadi menurut Anda dari keempat tuh ya, SM, Bawaslu, KPU itu letaknya itu ada di mana? Apakah masih sejajar kah? Atau lebih tinggi mana kah? Atau gimana hubungannya gitu? Kalau dalam struktural. Dalam struktural, SM, KPU, dan Bawaslu itu sejajar. Tetapi dalam pelaksanaannya itu KPU dengan Bawaslu sejajar dan berkoordinasi secara langsung dengan SM. Sekian. Karena di tata acara nanti penyelenggaraan itu ada verifikasi. Nah, verifikasi untuk calon kandidat. Nah, apa aja sih syarat-syarat untuk kandidat calon PM sendiri? Oke. Verifikasi calon kandidat itu harus memenuhi syarat-syarat seperti itu. Pertama,
tidak berstatus sebagai mahasiswa di universitas lain. Lalu kedua, tidak menjabat sebagai karyawan tetap di Unpad. Lalu yang ketiga, tidak berstatus sebagai anggota partai politik nasional. Lalu yang keempat, itu tidak dijatuhi sanksi akademik ataupun sanksi hukum ataupun sanksi-sanksi lain yang ditetapkan dalam peraturan. Lalu yang kelima itu untuk indeks IPK. IPK ketua dan wakil ketua BEM dan ketua HMPS itu 2,3, IPK untuk SN 2,5, IPK untuk BP 2,75. Dan yang terakhir itu mendapatkan surat rekomendasi ataupun surat demisioner. Oke, aku pengen nanya lagi terkait permohonan kamu terhadap peraturan PSM ya. Di sini KPU yang seperti kita tahu ada KPU pusat, ada KPU fakultas, KPU program studi, dan satu lagi ada panitia seleksi dari BP. Nah, coba bedakan antara koordinasi dan perintah sekali lagi antara lembaga-lembaga tersebut, KPU sama panitia seleksinya, sama perannya masing-masing dan porsinya masing-masing. Porsi itu adalah artian batasan. Mungkin bisa dijawab. Pertama tentang ini dulu ya, koordinasinya. Ya, koordinasi dan perintah. Ya. Jadi KPU PM itu kan ada 3, KPU P, KPU PS atau KPU F dan juga panitia seleksi anggota BP. Nah, untuk KPU P kepada KPU F atau KPU PS dengan panitia seleksi anggota BP itu bersifat perintah. Sedangkan untuk KPU P atau KPU F atau KPU PS dan panitia seleksi anggota BP itu bersifat koordinatif. Sekian kata. Oke. Mungkin lanjutannya peran dan fungsinya masing-masing. Oke. Jadi kalau untuk peran dan fungsinya masing-masing, KPUP itu menetapkan atau pokoknya gini, menyelenggarakan, melaksanakan dan menetapkan PUP 4 yang berkaitan dengan pemilihan ketua dan wakil ketua BEM. Lalu kalau yang KPUF atau KPUPS ini menyelenggarakan, melaksanakan dan menetapkan terkait ketua HMPS. Lalu yang ketiga itu panitia seleksi anggota BP. Nah, panitia seleksi ini itu menyeleksi anggota BP dari masing-masing program studi ataupun fakultas. Sekian. Oke. Berarti tadi kamu belum sebutin kalau calonnya SM itu di handle sama siapa tuh berarti? Sama KPU yang mana? KPU pusat kah? Atau mana? Boleh dimana nih? Maaf. Kan buat pemilihan PM ini kan ada calon SM juga dong, syarat mahasiswa. Ya. Nah, syarat mahasiswa itu di handle sama KPU mana? Oke. Kalau senat mahasiswa Ya. itu jatuhnya dihandle oleh KPUF atau KPUPS. Oke. Kalau KPUF sama KPUPS itu dibedakan karena apa? Menurut peraturan yang kamu pahamin atau enggak? Bukan karena apa deh? Kayak berdasarkan apa gitu? Didirikannya Iya. saat kapan aja? Iya, saat kapan? Saat kenapa gitu? Oke. KPUF atau KPUPS ini dibedakan pada saat mungkin pelaksanaannya ya kan, karena kan misalnya gini, kalau ada satu fakultas yang dimana itu program studinya cuma satu dan itu dilaksanakan berdasarkan KPUF. Sedangkan kalau dalam satu fakultas di Unpad ada pembagian program studi lebih dari satu, itu merupakan kewenangan dari KPUPS dan saya ketahui. Sekian. Oke, mungkin bukan syarat sih, kayak kenapanya gitu. Iya. Kayaknya belum dijawab deh. Kayak apa ya? Kapan adanya KPUF, kapan adanya KPUPS?
itu karena apa gitu? Menurut peraturan apa Mungkin sih? yang kamu tangkap berarti selama fakultasnya ada lebih dari satu program studi, dia ditangani oleh KPUPS kan? Iya. Ya. Oh, Ya, oke. mungkin kalau mau diberikan pembenarannya silakan kalau silakan. Oke. Oke, padahal saya nggak terlalu ngerti. Ya, mungkin saya coba jawab. Iya. KPUF itu KPUF maupun KPUPS itu didirikannya berdasarkan apa? Pokoknya hasil kesepakatan kahim-kahim terkait dari program studi masing-masing. Jadi kalau misalnya mereka ingin terpisah di pelaksanaannya karena mereka memiliki tradisi lah atau sedemikian rupa peraturan yang mereka udah miliki secara internal, itu akan dipisah di KPUPS. Tapi kalau mencapai peraturannya, mencapai kesepakatan bersama, nanti mereka akan buat menjadi KPUF. Contoh siapa? Contoh saya sendiri. KPU-nya KPU FTIS. Gak ada namanya KPU program studi matematika. Jangan kalau kita teknik itu ada KPUPS ANSI sama Teksik gitu, mungkin bisa bedain gitu ya. Oke, mungkin pertanyaan lanjutan dari aku ya sekali lagi itu terkait dengan pansel atau panitia seleksi dari BP. Nah, dalam rancangan kegiatan kamu ini implementasi dari panitia seleksi ini gimana sih? Terus kayak porsinya di mananya gitu? Dan cara mengangkatnya bagaimana? Iya. Pelan-pelan pertanyaannya. Oh. Tadi tentang apa? Terkait dengan panitia seleksi BP. Ya. Itu tuh dalam ini kan udah tertulis nih di aturan dan pasti ada implementasinya di rancangan acara kamu dong. Nah, kira-kira rancangan ada nggak sih kayak implementasinya yang konkretnya gitu di sini selain yang general yang dalam KPU pusatnya gitu? Kan KPU pusat berarti perintahnya ke si panitia seleksinya kan. Nah, kira-kira apakah si panitia seleksi BP ini tuh harus ngikutin yang atas atau gimana gitu proses seleksinya? Kan di sini kan di aturan udah jelas ada bedanya gitu. Oke, untuk panitia seleksi ini bekerja dengan mengikuti rencana yang telah ditetapkan oleh KPUP. Nah, kan karena tadi itu KPUP ini memberikan perintah kepada KPUF ataupun KPUPS dan juga panitia seleksi. Nah, panitia seleksi ini itu dipilih berdasarkan keputusan dari ketua himpunan, berdasarkan rekomendasi dari ketua himpunan. Nah, dari rekomendasi ketua himpunan ini kemudian diteruskan kepada ketua KPUP. Kemudian apabila ketua KPUP ini oke atau setuju, maka ditetapkan melalui surat keputusan ataupun peraturan yang ditetapkan oleh ketua KPUP ini. Mungkin aku langsung to the point aja. Mungkin di seleksinya gitu. Di seleksinya tuh bedanya di mananya gitu sama KPUP sama KPUPS atau KPUF. Itu bedanya apa sih pansel BP ini? Ada di peraturan. Kalau untuk di seleksinya itu pasti ada di peraturan SM nomor Ya udah pokoknya itulah. Iya, pokoknya Intinya itu. apa? Nah, intinya panitia seleksi ini itu dipilih sama ketua HMPS semua berkoordinasi juga sama ketua KPUF ataupun KPUPS gitu. Oke. Oke, mungkin sedikit pembenaran kita ya. Pokoknya intinya di sini tuh ada 2 tahap. 2 tahap itu ada panitia yang pertama sama panitia kedua. Mungkin lanjutannya mau baca sendiri kali ya. Pansel BB itu tahap pertama itu ada tahap 1 sama tahap 2. Tahap pertama itu pengujian tentang administratif. Ya. Nah, tahap kedua itu ujian kepatuhan dan kelayakan. Ya. Ya, dan itu tuh dibedain sama si KPU pusat. Dibedain sama urutannya KPU pusat. Baik, terima kasih kepada panelis. Oke, selanjutnya ini akan ada Q&A sesi ketiga yaitu studi kasus atau penggalian latar belakang. Saya akan membacakan 5 soal terlebih dahulu. Yang pertama mungkin bisa setelah saya mengajukan satu soal, Anda bisa menjawabnya. Yang pertama adalah kegiatan apa saja yang saat ini sedang dilakukan? Boleh dijawab? Kegiatan yang saya menilai
sedang dilakukan. Kesibukan. Kesibukan? Iya. Rutinitas setiap harinya sekarang lagi ngapain, skripsi kah atau apa? Baik, terkait dengan kegiatan yang saat ini saya lakukan itu, pertama sebagai mahasiswa saya menulis sempro. Nah itu menjadi rutinitas saya. Lalu yang kedua, saya juga sebagai anggota lah di suatu organisasi eksternal kampus, yakni Jakarta Ilmiah Environmental. Udah sih itu doang kesibukan saya. Lalu yang kedua, sebutkan 3 nilai atau personality yang Anda miliki yang menjadikan diri Anda cocok menjadi ketua KPU. Boleh bilang Pak? Baik, saya ulangi sekali lagi. Sebutkan 3 nilai atau personality yang Anda miliki yang menjadikan diri Anda cocok menjadi ketua KPU. Oke, 3 personality yang menjadikan saya cocok sebagai ketua KPU. Pertama, bertanggung jawab. Kedua, berintegritas. Ketiga, amanah dalam melakukan pekerjaan. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga adalah, apakah Anda bersedia meluangkan waktu kenaikan semester dengan mempersiapkan semua proposal dan peraturan kegiatan PUPM? Bersedia. Lalu yang keempat, menurut Anda, mana yang menjadi prioritas? Hasil akhir atau proses? Proses. Lalu yang terakhir, yang kelima, sebutkan 3 isu atau target yang menjadi prioritas utama untuk dibentuknya atau diperbaiki terhadap PUPM tahun lalu. Boleh bilang sekali. Saya ulangi sekali lagi. Sebutkan 3 isu atau target yang menjadi prioritas utama untuk dibentuknya atau diperbaiki terhadap PUPM tahun lalu. Oke, baik. Yang pertama, orasi kandidat di setiap fakultas ataupun program studi. Lalu yang kedua, terkait dengan materi yang diperoleh oleh peserta PUPM dengan menimbang dari uji kelayakan dan kepatutan pada tahun lalu. Dan yang ketiga yang menjadi prioritas saya adalah soal keamanan, di mana dalam pelaksanaan PUPM ini kemarin tuh ada kejadian yang tidak terduga gitu loh, kayak misalnya di fakultas saya sendiri kemarin tuh pas orasi ada yang berantem gitu, dan pada saat kejadian tersebut selama beberapa menit itu nggak ada kayak anggota Bawaslu ataupun kayak satpam umpan ini di tengah-tengah batasan gitu loh, dan itu menjadi prioritas saya. Baik, terima kasih kepada kandidat. Mungkin dari panelis bisa mengajukan pertanyaan. Boleh sekarang. Pertama, gaya kepemimpinan apa yang akan Anda terapkan apabila Anda menjabat sebagai Ketua KPU tahun 2023 ini? Maaf, boleh diulangin kan? Gaya kepemimpinan seperti apa yang akan Anda terapkan apabila Anda terpilih menjadi Ketua KPU PUPM 2023? Oke, terkait dari kepemimpinan saya adalah pemimpin yang lebih merangkul anggota-anggota saya untuk bekerja sama dalam satu tim. Sekian. Saya nggak tahu apa nama pastinya, tapi gaya kepemimpinannya seperti itu. Tadi bilang merangkul anggota-anggotanya. Iya. Dalam menentukan anggota, kriteria seperti apa yang Anda terapkan untuk memilih anggota yang nantinya akan bekerja sama dengan Anda di dalam KPU sendiri? Oke, kriterianya terhadap anggota ini, pertama dapat dipertanggungjawabkan, kedua jujur dalam melakukan tindakannya, dan yang ketiga dapat berkoordinasi aja sih. Soalnya kan kalau anggota susah berkoordinasi, gaya kepemimpinan saya yang mendekatkan diri pada anggota itu akan sulit tercapai. Kalau question lagi, apabila dalam penerapannya terjadi konflik antara internal maupun eksternal di dalam KPU sendiri, bagaimana tindakan Anda menghadapi hal tersebut?
Oke, baik. Dalam menghadapi konflik internal di eksternal, tentunya saya mengedepankan logika yang diikuti dengan emosional, di mana logika saya mengatakan bahwa ini harus diselesaikan melalui suatu rapat. Nah, apapun itu masalahnya, yang pasti kita rapat dulu, kita menyelesaikan menemukan titik permasalahan ini di mana. Lalu kalau sudah ketemu titik permasalahannya, ini ditentuin bagaimana sih solusinya yang sekiranya dapat menyelesaikan. Nah, kalau misalnya tidak terselesaikan, itu kemudian kita mencoba mengajak untuk berbicara langsung dengan orang yang memiliki permasalahan tersebut, kemudian mengetahui tentang apa sih yang dia permasalahkan, lalu itu juga kita selesaikan bareng-bareng lah, berdua, face to face. Atau kalau siapa? Izin menanggapi yang tadi. Oke. Misalkan kan dia melakukan sebuah kesalahan, kamu ingin menyelesaikan dengan face to face. Misalkan kita kan terdiri dari banyak fakultas, banyak jurusan. Nah, misalkan setengahnya nih masalah semua nih, gimana caranya? Apa kamu tetap face to face atau gimana? Lebih pendekatan kali ya, pendekatannya gimana gitu ya? Iya. Ke anggotanya. Kan itu butuh waktu banyak sekali dan bisa membuat kegiatan kamu mundur. Emang saya mengedepankan penyelesaian masalah yang face to face. Nah, tapi face to face apabila setengahnya yang lebih bermasalah, itu face to face melalui Zoom atau Google Meet yang pokoknya intinya itu dapat menyediakan fasilitas rame-rame lah di dalam satu wadah, di mana wadah yang saya pakai nantinya kalau ada permasalahan yang lebih dari setengahnya itu melalui Zoom gitu, melalui Zoom meeting. Izin menanggapi, seberapa efektifkah Zoom yang kamu maksud itu? Saya mengharapkan sih semuanya efektif gitu. Iya. Oke, ya. Sebelum saya masuk ke pertanyaan saya menanggapi dulu ya tadi. Kamu menghadapinya efektif, tapi saat perjalanan tidak efektif itu juga masih terjadi dan sekiranya itu harus dipertimbangkan. Karena sejauh ini saya udah ya dari seluruh paper yang pernah saya ikuti, terlepas dari jawaban yang saya ambil rapat sebagai Zoom, apalagi evaluasi melalui Zoom, jadi karena rasa konsekuensinya juga rasa bersalahnya dari kepanitiaan pasti juga ada. Paling cuma gue cuma diomongin di Zoom, apa jalannya dan bisa mengulangi hal yang sama. Oke, ini lanjut pertanyaan saya. Saat ini menulis yang pro, benar ya? Ya. Apakah semester depan itu juga menulis skripsi satu itu? Maksudnya udah masuk di saat masa-masa sibuk di skripsi. Terus kedua, organisasi eksternal kampusnya ini di bidang apa ya? Oke, gue boleh jawab. Oke, pertama menulisan dulu ya. Jadi kalau untuk memasuki penulisan pro, memang semester sekarang. Cuman untuk menulis pro penulisannya itu saya rencanakan pada semester 8, di mana itu sudah saya tetapkan dari dulu, dan ini menjadi pertimbangan juga lah buat saya mahasiswa untuk bisa memilih saya. Soalnya kan dalam tentang waktu semester 7 itu saya disibukkan dengan kuliah doang gitu loh. Gitu. Terus yang kedua, organisasi eksternal di luar kampus. Nah, ini bergerak itu di bidang bisa dibilang akademik tapi juga diperlombakan gitu. Kayak kalian tahu nggak sih MUN Model United Nations? Jadi itu kayak acara simulasi PBB. Nah, itu letak kegiatannya di situ. Baik. Mungkin saya lepas dari pertanyaan ini, saya mau studi kasusnya tentang tadi standarisasi nilai UAK. Dan misalkan kamu asumsikan kamu udah menjadi ketua KPUP,
Ya. Nah, namun telah menetapkan nih, saya tidak mendengar nilai secara spesifik khusus di standarisasinya. Tapi misalkan kamu telah menyatakan standarisasi nilai yang spesifik. Ya, jadi dasarnya ini hanya untuk penilaian mahasiswa kan? Berarti penilaian mahasiswa yang lebih bagus lagi kan? Sehingga lebih bisa dipercaya, itu dasarnya. Tidak. Dasar ditetapkannya standarisasi ini selain untuk meyakinkan mahasiswa, itu juga memberikan standar tersendiri lah buat para kandidatnya bahwa kalau mereka ingin berpartisipasi dalam PUPM ini, mereka harus serius. Keseriusan inilah yang saya inginkan dalam pelaksanaan PUPM ini, karena mungkin aja ada beberapa peserta kandidat PUPM yang mendaftarkan dirinya, tapi pada saat dia mengikutinya itu kayak gimana ya, kayak acuh tak acuh lah, kayak ada yang ini itulah gitu. Itulah ini. Tadi base-nya berarti atas keseriusan dari pihak calon kandidat yang telah ditetapkan. Bukannya saya mengira penilaian mahasiswa kepada nilai-nilai yang mungkin dari standarisasi itu bukan yang malah di dasar penilaian juga ya. Saya nggak melihat perubahan apa yang bisa melihat pada mahasiswa berubah saat memilih. Pasti kan kalau nggak ada standarisasi pun nilai yang jelek pasti juga dinilai, juga dilihat dengan seimbang. Oh ini nilai yang lebih bagus, yang nilai yang lebih bawah pasti nilai ini serius nggak sih? Itu kan sebuah penilaian. Jadi emang standarisasi itu merubah apa sih? Satu itu. Mungkin saya paham ada baiknya memang standarisasi itu dilakukan supaya lebih serius lah, mungkin oke, saya terima langsung itu. Tapi pertanyaan saya satu udah. Pertanyaan kedua adalah menurut kamu konsekuensinya apa sih kalau itu terjadi? Dan apakah saat ini kamu nanti, kamu sebagai ketua KPU misalnya terima ada beberapa standarisasi, siap menghadapinya? Kalau memang benar tadi yang kamu bilang konsekuensinya itu benar, mungkin saya ingin dengar dulu konsekuensinya apa sih saat melakukan standarisasi di dua pertanyaan pertama ini. Oke, baik. Jadi konsekuensinya apabila standarisasi ini ditetapkan, itu tuh konsekuensinya berlaku untuk semuanya, baik itu peserta maupun mahasiswa sebagai pemilih. Nah, sebagai peserta, mereka harus serius dong pastinya, dan mereka harus bisa meyakinkan pada para pemilih tentang bagaimana sih keseriusan mereka. Soalnya dalam standarisasi itu, saya juga menetapkan KKM atau apa ya, kayak nilai KKM lah gitu. Nah, nilai KKM ini juga dikasih keterangan bahwa kayak misalnya ini cukup serius atau ini kurang serius atau ini B aja atau gimana gitulah, pokoknya nanti itu gimana ke depannya. Nah, itu konsekuensi untuk peserta. Nah, untuk pemilih ini konsekuensinya dengan adanya standarisasi, mereka jadi tahu tolak ukurnya itu yang pasti bagi saya itu seperti apa gitu loh. Karena kan baik lagi, setiap mahasiswa pengen dong pemimpin mereka ini serius dalam melakukannya. Mereka juga kalau misalnya diterima di himpunan masing-masing itu juga pengen ketuanya apa ya, kayak humble lah gitu, dapat dihubungi atau apa gitu, pokoknya yang kayak gitulah gitu. Apa kamu ngerti? Oke, jadi saya bisa simpulkan bahwa ternyata standarisasi yang kamu buat itu tidak akan memberikan sanksi kepada siapapun dan jatuhnya, tapi hanya sebuah parameter orang ini serius atau enggak. Itu konsekuensi yang akan ditawarkan dan dipublikasikan. Oke, mau lanjutin dong pertanyaan dari speaker. Sabar ya. Nah, tadi kan katanya tuh ada KKM-nya kan, terus kayak yang tadi kayak kurang, terus kayak serius nih, terus kayak biasa-biasa aja itu nanti kayak diapain? Maksudnya itu apakah dipublish atau diapain? Pastinya dipublish sesuai dengan yang tahun-tahun, cuman kan dengan ada tambahan. Oke, sekarang aku pengen nanya, misalnya ini satu program studi yang nyalonin satu kahim, satu SM, misalnya ya. Nah, terus mau nggak mau si SM atau kahim ini melawan kota kosong dong, bener gak? Berarti apa dalam pemilihannya tuh melawan kota kosong. Nah, kalau misalnya nih ternyata nih nilainya udah jelek nih, terus kayak kurang gitu kan, kurang serius, terus akhirnya banyak yang nggak milih juga, persepsi orang-orang nggak pada milih, terus akhirnya kan
kekosongan ini juga kan di PUPM itu gimana tuh berarti? Oke, kalau misalnya nilainya jelek, itu tetap saya publikasikan berdasarkan kejujuran saya. Nah, kalau misalnya orang ataupun peserta dari satu program studi tidak ada yang memilih, itu kemudian saya meminta ataupun kasarnya memerintahkan kepada KPUR ataupun KPUPS ini untuk membuka lagi lah istilahnya, membuka lagi proses rekrutmen khusus untuk peserta yang tidak memenuhi tidak memenuhi pelaksanaan perencanaan program saya, misalnya kayak kekurangan ketua BEM atau misalnya maksud saya kekurangan ketua HMPS. Nah, itu saya minta tolong ke ketua KPUR atau KPUPS untuk tolong dong bukain lagi nih rekrutmennya gitu. Nah berarti itu ujung-ujungnya ngulur waktu lagi dong, kayak nggak sesuai lagi dong. Jadi kalau misalnya emang telat, kongresnya harus ada kongres istimewa lagi dong. Terus itu mau kalian yang handle atau gimana jatuhnya? Kalau misalnya mau ngulang kayak gitu, itu pasti terjadi sih, karena kan sekarang kan mahasiswa tuh banyak yang apatis ya. Maksudnya dalam tanda kutip tuh periode ini aja tuh banyak yang satu program studi tuh satu SM lah yang nyalonin, terus satu KHIM lah yang nyalonin, gak ada kayak hampir jarang yang kayak 2 atau itu kalau misalnya bersaing tuh bagus gitu. Tapi kalau misalnya cuma cuman dia sendirian, terus tiba-tiba dia lawan kota kosong, ternyata kota kosong yang menang, terus ujung-ujungnya harus ngulang lagi, itu prosesnya bakal lama. Apalagi kan ini kan kamu terakhir juga di bulan November akhir kan, dan Desember kan pasti orang-orang sibuknya UAS kan, sibuknya UAS, liburan. Terus nanti gimana dong? Maksud apa ya? Acara kamu nggak berhasil dong ya nggak sih? Nggak dikatakan berhasil nggak sih? Memang nggak dikatakan berhasil, cuman kan saya ada divisi acara ini saya konsultasi ke mereka. Nah, sebelum terjadinya kota kosong yang menang ini, saya udah memastikan dulu tuh di mana bersama dengan divisi acara saya untuk membuat plan yang baru. Seandainya ada kota kosong yang menang ini, gitu loh. Jadi langkah saya itu dengan memastikan dulu nih kepada divisi acara sebagai otak dari perencanaan pelaksanaan konsep saya gimana. Nah itu kalaupun misalnya ada, itu bakal memakai terkait satu kegiatan ini memakai plan yang B misalnya gitu. Menurut saya pribadi jadinya rada kurang relevan sih kalau misalnya mau ada parameternya dan standarisasinya ya, karena yang pertama itu ngulur waktu, yang kedua kalau misalnya diulang itu jatuhnya kan kayak wah ini calonnya dari kemarin-kemarin kenapa nggak nyalonin, kenapa dia baru ini, wah apakah dia baru belajar sekarang atau kayak gimana gitu kan, siapa tahu kan ada kecurangan tertentu dong, dan kita nggak tahu juga tentang itu. Dan kalian emang ada waktu berselidikin? Nggak ada dong, karena fokusnya di KPU ini kan. Cuman itu paling dipertimbangin aja kalau misalnya mau ada standarisasi dan segala macam, takutnya yang menang jadinya kota kosong dan bubar aja gitu kan UPM-nya gitu. Oke. Mungkin dari Krisna ada pertanyaan lanjutan? Oh, oke. Aku pengen nanya terkait dengan karya pribadi ya, yang ada di motivation letter kamu. Kamu ngomong di sini tentang efektif, efisien, dan progresif. Sebenarnya efektif, efisien, dan progresif yang kamu maksud itu seperti apa, dan implementasinya dalam acara kamu itu seperti apa? Oke, implementasi efektif, efisien, dan progresif. Nah, dalam melaksanakan kegiatan PUPM ini, tentunya saya juga mempertimbangkan kalender akademik, kesibukan mahasiswa pada umumnya, dan juga kesibukan saya sendiri, dan juga kesibukan badan-badan independen yang saya lakukan koordinasi. Agar pelaksanaan PUPM ini dapat terselenggara secara efektif dan efisien, saya menerapkan koordinasi yang saya lakukan dengan mempertimbangkan kesibukan masing-masing dan juga kalender akademik. Nah, ketika sudah ditetapkan nih secara pasti
kalau hari ini udah oke untuk diselenggarakan, dan itu berdasarkan kesepakatan masing-masing, itu menjadi sebuah langkah yang baik bagi saya untuk meneruskan pelaksanaan PUPM ini, begitu. Karena itu sifatnya sangat subjektif ya, soal kesibukan ini, dan itu perlu pertimbangan juga. Oke. Berarti sebenarnya aku pengen highlight tuh di sini progresifnya, karena tuh jarang banget ya HMPS tuh menerapkan sistem progresif, karena di mana-mana tuh HMPS aja tuh yang ibaratnya tuh program studi ya, yang biasanya tuh diambil sama satu angkatan, itu aja tuh masih banyak yang ngolor ngidul gitu loh, kayak rakornya nggak nentu lah atau gimana. Nah, yang aku pengen tanya di sini tuh progresif macam apa yang kamu terapin? Apakah ada kayak rakornya tiap minggu? Terus kayak kan kalau misalnya di peraturan tadi juga ada yang dituliskan bahwa ada saatnya SM tuh hadir, terus kayak Bawaslu juga ikut mungkin, terus ada kayak KPUPS datang atau KPUF juga datang. Nah itu tuh apakah mau dirutinin di acara yang kamu rancang ini atau kayak gimana? Dan kalau boleh tahu kalau misalnya dirutinin itu berapa minggu sekali, dan kira-kira tuh apa ya dari tahunan yang udah kamu buat tuh maaf ya banyak ya. Pelan-pelan. Dari ya udah sampai dijawab dulu aja. Dijawab dulu aja kayak apakah bakal diadain rakornya per minggu atau per hari atau gimana gitu? Oke, untuk menjawab efisiensi ini dan progresif ini, tentunya saya dengan pengalaman saya kepikiran kalau misalnya rapat koordinasi oke lah 2 minggu sekali atau 2 minggu sekali dengan waktu di bawah 1 jam kalau bisa. Soalnya kan tingkat kefokusan masing manusia itu tidak lebih dari 15 sampai 30 menit, dan itu saya rasakan sendiri juga pernah, dan itu menjadi pertimbangan saya untuk mengajukan apa ya kayak hasil inovasi saya lah terkait pengalaman saya yang saya miliki. Nah, pengadaan pertemuan di bawah 1 jam ini tentunya harus on point terkait dengan hasil-hasil yang didapatkan dari rapat ini, agar tidak ngolor tidur gitu loh istilahnya. Kan kalau kita rapat itu biasalah kayak kita ngobrol dulu berapa menit, habis itu baru mulai rapatnya, dan inti rapatnya itu ada di 1 jam ke atas, dan itu menurut saya nggak efektif. Maka dari itu berdasarkan pengalaman saya, itu saya lebih mengedepankan intinya dulu dibahas itu apa, baru bisa ngomong itu lagi. Oke, mungkin bisa dibagi aja terkait progresif di sini ya, karena tantangan kamu juga kayaknya deket-deket. Kayaknya buat rapat tuh dan menyusun progres juga lumayan ribet ya kan. Kalau progres kan pasti ada target itu diutus dari materi. Nah, itu coba dikaji lagi kayak apakah efisien itu buat nutupin progresif kamu di acara kamu atau gimana. Sama aku ada titipan pertanyaan dari teman aku. Ini bisa dijawab cepat aja ya, dan jujur. Oke. Dijawabnya ya atau tidak. Kalau misalnya ada pertanyaan tambahan nanti dijawabnya singkat aja. Oke. Untuk sekarang Anda sendiri tuh sekarang tergabung dalam partai? Tidak. Oke. Yang kedua, apakah sekarang terlibat dalam pencalonan PM untuk tahun 2024? Kayak mungkin timsesnya atau apanya? Tidak. Oke, yang ketiga, apakah dulu atau kemarin 2022 itu kamu tergabung dalam pencalonan PM 2023? Tidak. Oke, dan yang terakhir, apakah kamu mengikuti acara rangkaian acara hari ini itu berdasarkan keterpaksaan dari pihak luar? Tidak ada, sama sekali dari niat dari dalam diri saya sendiri. Oke, dan untuk pertanyaan terakhir dari saya ini singkat aja, nggak usah 1 kata tapi 1 kalimat aja. Kira-kira untuk kamu sendiri seorang pemimpin yang ideal menurut kamu tuh seperti apa sih? Dan kira-kira ini nggak harus yang ada dalam diri kamu, tapi yang kira-kira ideal menurut kamu dan dilihat secara general. Itu bisa jawab? Pemimpin yang ideal secara general. Pertama,
dapat dihubungi. Kedua, humble terhadap bawahannya. Ketiga, dia dalam berkoordinasi secara satu tim itu dia tidak kayak memerintah, tidak jatuh kayak memerintah, tapi mengajak. Udah tiga itu aja. Oke. Ya, ada pertanyaan tambahan mungkin dari yang lain? Dari Yanti. Dari siapa? Mungkin ini entah pertanyaan masih relevan atau enggak mengingat temanya sudah melebar juga. Tadi soal UKK, ya, itu kan parameternya itu untuk menilai keseriusan. Ya, mungkin saya ingin jawaban konkret mengenai gimana sih cara mengukur keseriusan itu. Tapi saya tidak mengharapkan jawaban kayak misalnya UKK atau misalnya nilai KKM gitu. Mungkin bisa kasih tahu dulu apa ukurannya dari keseriusan tersebut. Oke, keseriusan yang pertama dari berkas. Berkas yang mereka masukkan itu betul-betul melengkapi dan betul-betul asli dibuat oleh mereka sendiri. Kedua, selama mengikuti acara. Nah, selama mengikuti acara itu pasti di luar dari nilai yang sudah ditetapkan, KPUPM yang saya bentuk nanti itu pasti akan menilai keseriusan mereka dari setiap rangkaian acara yang mereka lalui, karena proses bagi saya menunjukkan hal yang penting. Lalu yang ketiga, kejujuran dari peserta PUPM dan kandidat, maksud saya tim suksesnya. Nah, kejujuran mereka ini dapat diuji lah dalam pelaksanaan PUPM ini, baik itu mematuhi segala peraturan, lalu tidak menginjak atau kayak istilahnya itu tidak melanggar peraturan, lalu juga tidak membuat keonaran dalam lingkup universitas maupun luar universitas, dan itu diujikan selama acara PUPM ini berlangsung, dan itulah menjadi standar UKK yang sebenarnya di luar dari nilai yang sudah ditetapkan nih, kalau misalnya sudah ditetapkan gitu. Dari kelengkapan berkas saja udah dinilai itu keseriusannya. Iya. Mungkin pertanyaan lanjutannya ini, kalau misalnya Anda diharapkan pada sebuah desisi, Anda ingin punya pemimpin yang tidak serius atau tidak ingin pemimpin sama sekali, tidak ada pemimpin sama sekali, Anda akan pilih? Bagi saya akan memilih tidak memiliki pemimpin sama sekali. Kenapa? Seorang pemimpin itu harus bisa mengayomi dan mendekatkan dirinya pada masing-masing anggotanya, dan juga berkoordinasi setiap saat kalau diperlukan. Apabila pemimpin ini abai atau juga diam-diaman atau juga hilang-hilangan, nah itu kan membuat pertanyaan tersendiri bagi kita sebagai anggota gitu loh, kayak kemana ini pemimpinnya, kok nggak ada, kemana dia, ngapain dia di sini, dan pertanyaan-pertanyaan yang membuat keberadaan pemimpin itu menjadi dipertanyakan gitu loh. Dan lebih baik menurut saya tidak ada pemimpin, tetapi ada seorang yang menonjol dari antara tengah-tengah orang tersebut. Berarti kalau misalnya suatu saat ada kekosongan kursi jabatan dari salah satu program studi, berarti oke-oke aja itu. Selama masih ada waktu ketua itu masih oke. Karena kan pemimpin yang baik itu bisa mengayomi dan juga bisa adalah keberadaannya gitu, dan tidak hilang-hilangan aja sih gitu. Baik, karena durasi Q&A sesi 3 sudah habis, dengan demikian kegiatan screening telah selesai. Kami menghimbau agar segala pertanyaan yang sudah kandidat ketahui tidak berhak untuk disebarluaskan. Saya pun mewakili seluruh panelis mengucapkan terima kasih atas kontribusi yang optimal pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan yang tidak disengaja. Silakan untuk meninggalkan ruangan dan mengambil barang bawaannya di luar. Terima kasih.